Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GBD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan bersungut-sungut. Kita membaca ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan murka. Api Tuhan membakar perkemahan mereka. Kalau kita mengobservasi di dalam kitab Bilangan ini, kitab Bilangan ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Dan secara khusus dalam Bilangan pasal 11 ini, ayat 1 sampai ayat yang ketiga berisi tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka merasa keadaan mereka itu buruk. Keadaan mereka di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu tidak baik keadaan mereka. Sehingga mereka bersungut-sungut. Hal itu membuat Tuhan murka. Dan api Tuhan menyala, membakar perkemahan mereka. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi, setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tidak selalu jalannya itu baik terus. Tidak selalu jalannya itu lancar terus. Tetapi setiap orang yang berjalan bersama Tuhan pasti akan melewati padang gurun kehidupan. Ada masa-masa kering, ada masa-masa sulit, ada masa-masa tidak nyaman. Tetapi kita tidak perlu takut karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Bangsa Israel pun mengalami setelah mereka dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir dengan kuasa Tuhan yang besar, mereka justru mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat penyertaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan di mana laut Teberau terbelah. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan, mana turun dari langit. Melihat pimpinan penyertaan Tuhan, ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai, memimpin mereka setiap hari. Namun di tengah semua mujizat yang dialami oleh bangsa Israel, mereka masih bersungut-sungut. Dari sinilah kita belajar bahwa mujizat tidak menjamin hati seseorang itu bersyukur. Hati yang tidak dijaga akan cepat berubah dari penyembahan menjadi persungutan. Yang pertama, kita melihat persungutan menghapus sukacita rohani. Di dalam ayat 1 bagian A, Bilangan 11 ayat 1 bagian A dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Kalau kita merenungkan,
Bangsa Israel bersungut-sungut karena merasa hidup mereka di padang gurun terlalu berat. Mereka merasa nasib mereka di padang gurun itu buruk. Padahal persungutan mereka bukan hanya karena kekurangan makanan, karena Tuhan memberikan mana setiap hari. Bukan karena tidak nyaman, Tuhan memberikan tiang api yang menerangi malam hari, yang menghangatkan ketika cuaca itu dingin di malam hari. Tuhan memberikan tiang awan di siang hari yang menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan saat terik matahari. Jadi Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Padahal semua Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka masih mengalami ketidakpuasan batin. Itu yang membuat mereka bersungut-sungut. Mereka membandingkan keadaan mereka saat sekarang di padang gurun dengan masa lalu ketika ada di Mesir, di tempat perbudakan. Yang ironisnya mereka menyebut di Mesir itu lebih baik. Padahal di Mesir kerja tidak dibayar, mereka disiksa, dan lain sebagainya. Persungutan seringkali lahir bukan karena kurangnya berkat Tuhan, tetapi karena hilangnya rasa syukur. Itu yang membuat seseorang bersungut-sungut. Saat fokus kita berpindah dari yang tadinya fokus kepada Tuhan, kemudian beralih kepada keadaan kita, kepada kesulitan kita, kepada pergumulan kita, maka kita mulai lupa bagaimana Tuhan telah memelihara kita. Tuhan telah menyertai kita. Bukankah seringkali kita pun seperti bangsa Israel? Kita lebih cepat menghitung kekurangan daripada kebaikan Tuhan. Kita berkata, mengapa Tuhan begini yang saya alami? Daripada berkata, Tuhan, terima kasih Engkau masih memelihara saya. Terima kasih saya masih ada semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Yang kedua, persungutan membuka pintu murka Allah. Persungutan membuka pintu murka Allah. Dalam Bilangan 11 ayat 1b dituliskan di sana, ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Ini menunjukkan bahwa persungutan bukanlah sekedar kata-kata kosong. Tuhan mendengar dan menilai isi hati manusia. Ketika umat Allah bersungut-sungut, itu sama saja dengan menuduh Allah tidak cukup baik kepada mereka, kepada umatnya. Menuduh Allah itu kurang baik. Dan akibatnya sangat serius. Api Tuhan menyala di antara mereka. Ini bukan sekedar kisah sejarah, tetapi ini peringatan rohani bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki bobot di hadapan Tuhan. Harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 36 dituliskan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Persungutan adalah bentuk pemberontakan hati terhadap pimpinan Allah. Dan pemberontakan sekecil apapun bisa membakar damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Api tabera melambangkan bagaimana persungutan bisa menghanguskan sukacita. Persungutan bisa menghanguskan berkat yang seharusnya kita terima, kita nikmati, sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera lagi.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita bersungut-sungut menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Belajarlah tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan bertanya mengapa Tuhan ini terjadi padaku. Tetapi mari kita berkata, untuk apa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi, supaya kita bisa melihat maksud baik di balik penderitaan. Bangsa Israel pernah terbakar oleh api murka Allah karena persungutan mereka. Tetapi biarlah hati kita terbakar oleh api kasih kepada Tuhan, sehingga kita mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka ketika kita umat-umatnya bersungut-sungut. Jadi jangan bersungut-sungut. Filipi 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang menjaga ucapan kita, perkataan kita. Jangan bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga GPD El Shaddai Magelang kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya kami menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.